Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istia Farah Audio dari kelas D dengan akhiran NIM A401224148. Di sini saya akan memaparkan analisis tentang kurikulum di beberapa negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu komponen kehidupan yang paling urgent. Semenjak manusia berinteraksi dengan aktif, pendidikan ini semangat itulah manusia telah berhasil menganalisis berbagai perkembangan dan kemajuan dalam segala lini kehidupan mereka. Bahkan, pendidikan adalah sesuatu yang alami dalam perkembangan peradaban manusia secara paralel. Pendidikan pun mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam bentuk metode, sarana, maupun target yang akan dicapai. Studi perbandingan pendidikan dalam hal ini, kurikulum merupakan salah satu cara untuk mengetahui berbagai aspek yang berhubungan dengan sistem pendidikan Indonesia dengan negara tertentu, terutama yang berhubungan dengan kehidupan dan kekurangan yang terjadi pada sistem pendidikan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum atau kurikulum merupakan suatu rencana yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum dipahami sebagai perangkat rencana dan pengantaran mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran secara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, rencana pembelajaran merupakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran atau pemodel kurikulum. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Yang kedua, ada problem solving kurikulum. Selanjutnya yaitu problem solving kurikulum. Dua, kurikulum humanistik. Terus yaitu kurikulum konstruksi sosial dan selanjutnya ada kurikulum teknologi. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang pendidikannya. Yang pertama, dari pendidikan negara Malaysia. Sistem pendidikan di negara Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan pra-universitas di pengajian tinggi. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan persekolahan hingga perguruan tinggi pada tahun 2004. Pendidikan ini merupakan semua bentuk penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada visi dan misi. Adapun visi dan misi utama pemerintahan Malaysia adalah menjadi negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di negara lainnya seperti Singapura dan Australia. Yang kedua, manajemen pendidikannya. Pada dasarnya sekolah di Malaysia dan Indonesia tidak jauh berbeda. Perbedaannya menonjol dari pendidikan kedua negara tersebut pada nama jenjang kenegaraannya. Tingkat jenjang pendidikan juga berbeda. Contohnya ada pada jenjang sekolah menengah, di mana sekolah menengah Malaysia ditempuh di jenjang waktu 5 tahun, sedangkan di Indonesia 6 tahun. Negara Malaysia cenderung lebih maju dibandingkan pendidikan karena kurikulum yang dipakai baku dan tidak sering dipergantikan kurikulum. Alasan lain yang berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di kedua negara adalah bekas dari negara yang berbeda. Hal ini setidaknya mempengaruhi sistem pendidikan di kedua negara. Yang kedua yaitu negara Singapura. Sistem pendidikan di negara Singapura bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dasar agama bagi murid-murid untuk menyentuh keberagaman karakteristik berbeda ras dan budaya di Singapura. Keberagaman bahasa, setiap siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Siswa yang belajar dari bahasa ibu mereka, Cina, Malay, dan Tamil atau Thailand, untuk membantu mereka mempertahankan
lintas, budaya warisan, dan nilai-nilai bangsa. Manajemen pendidikan. Kemajuan pendidikan di Singapura didukung oleh banyak faktor, diantaranya yaitu adanya fasilitas memadai. Contohnya setiap sekolah di Singapura memiliki akses internet bebas. Selain itu, di setiap kelas terdapat liquid crystal display list untuk proses pembelajaran. Fasilitas lainnya yaitu tersedianya sistem transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah di Singapura. Yang ketiga, negara Cina. Sistem pendidikan Cina adalah meliputi pendidikan dasar basic atau education, pendidikan teknik, dan kejuruan ethics and vocational education. Yang ketiga yaitu pendidikan tinggi, higher education, dan pendidikan orang dewasa, adult education. Pendidikan dasar meliputi TK, SD, dan SMA dengan lama pendidikan yaitu prasekolah 3 tahun ke atas, sekolah dasar 5-6 tahun dengan usia masuk SD 6 tahun, dan pendidikan sekolah menengah tinggi pertama 3 tahun dan tingkat atas 5 tahun. Selain pendidikan formal di Cina juga berkembang pendidikan non formal berupa pendidikan orang dewasa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang pada gilirnya diharapkan dapat sumber fungsinya dalam pengembangan ekonomi dan pendudukan selainnya. Manajemen pendidikan di Cina yaitu sistem manajemen pendidikan Cina bersifat translatis, artinya mulai dari level pusat, provinsi, kodinya, kabupaten, dan termasuk daerah-daerah otonomi singkat Kodia. Adapun yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan adalah Komite Pendidikan Negara State Education Communication, yang organisasi profesional pemerintah dan bidang pengembangan pendidikan. Untuk biaya pendidikan tersedia pada pemerintah pusat dan daerah dengan distribusi alokasi dari daerah khusus untuk pendidikan yang disekolahkan oleh daerah, sedangkan dana pusat waktu lembaga pendidikan yang berada di kementerian-kementerian. Kurikulum dirumuskan oleh Komisi Pendidikan Negara yang sangat fleksibel serta bervariasi atas dasar kemampuan dan kreativitas wilayah kota dan desa, dan memberikan keluasan bagi daerah untuk menambahkan kurikulum lokal. Sekian dari analisis tentang kurikulum di 3 negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.